kita akan perkenalkan beberapa tempat terkenal yang ada di Osaka. Ikutin kita ya. Saat ini saya sedang berada di Universitas Osaka, Gerbang Ishibashi. Di sini kita bisa melihat ada moto dari Osaka Universitas sendiri, yaitu Chiiki ni Iki, Sekai ni Nobiru, yang berarti hidup secara lokal tapi berpikir secara global. Universitas Osaka memiliki 23 fakultas dan 11 departemen dengan hampir 100 jurusan untuk jenjang sarjana. Sedangkan untuk jenjang master sendiri, Universitas Osaka memiliki 17 departemen. Di universitas ini terdapat jurusan Bahasa Indonesia dengan mahasiswa Jepang sebagai pembelajarnya. Selain itu, banyak juga mahasiswa asing yang datang dari berbagai negara seperti Cina, Korea, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Total seluruh mahasiswa asing ada sekitar 1.983 dan mahasiswa dari Indonesia sendiri sejumlah 83 orang. Ini adalah kantin yang disebut Sanshoku. Di kantin ini menyediakan makanan halal seperti yang tertulis di papan ini. Di papan ini tertulis dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mengerti bahasa Jepang bisa membaca juga bahasa Inggris yang tertulis di sini. Makanan halal ada beberapa menu dan bisa dipilih, khususnya yang ada tanda hijau dan tertulis halal seperti ini. Selain belajar, mahasiswa di Universitas Osaka juga melakukan aktivitas seperti mengikuti klub atau yang biasa disebut ekstrakurikuler. Secara garis besar, di sini terdapat 59 klub olahraga dengan 1.981 partisipan. Sedangkan ada sekitar 68 klub budaya yang diikuti oleh 3.301 partisipan. Seperti yang bisa Anda lihat saat ini adalah ground di mana mahasiswa melakukan berbagai kegiatan olahraga. Tempat di belakang saya saat ini berdiri adalah Ishibashi Shopping Street. Osaka University seringkali bekerja sama dengan pihak pengelola Ishibashi Shopping Street ini dalam mengadakan acara-acara tahunan seperti Mochitsuki, Halloween Party, atau Festival Musim Panas. Acara-acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antara mahasiswa Universitas Osaka dan masyarakat sekitar. Perpustakaan Universitas Negeri Prefektur Osaka. Universitas Negeri Prefektur Osaka berada di daerah selatan kota Sakai dan dari 7.000 mahasiswa terdapat 2.015 pelajar asing. Sebagian besar pelajar asing berasal dari Cina, Prancis, dan Vietnam, sedangkan dari Indonesia 1 orang. Di universitas ini terdapat 4 bidang ilmu pengetahuan, yaitu teknik mesin, modern science system, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat. Dan mahasiswa Jepang sendiri lebih banyak terserap di 2 bidang ilmu pengetahuan, yaitu teknik mesin dan lingkungan hidup, khususnya jurusan kedokteran hewan. Akses menuju universitas ini sangat praktis dengan adanya subway Nankai, sedangkan untuk menuju Umeda bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Universitas ini juga mengelola sebuah gedung yang disebut Eyesight Namba. Eyesight Namba adalah gedung yang termodern dan terbaru yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk ruang rapat ataupun ruang seminar. Di dalam gedung ini terdapat sebuah ruangan yang disebut Machi Library atau perpustakaan kota yang menjadi ciri khas dari gedung ini. Machi Library sendiri menerima penghargaan terbaik sebagai perpustakaan yang unggul dalam hal ide, desain, dan pencahayaan. Sesuai dengan slogannya, yaitu perpustakaan tanpa buku, awalnya perpustakaan ini hanya memiliki rak-rak buku dan dari sekitar 6.000 buku, hampir semuanya disumbang oleh masyarakat sekitar atau mahasiswa universitas ini sendiri. Selamat datang di Ebisubashi, yaitu di mana di sini banyak sekali tempat-tempat makan yang merupakan makanan khas dari Osaka seperti okonomiyaki, takoyaki, dan juga makanan panggangan seperti sate-satean. Dan juga ada beberapa restoran yang menyajikan fugu atau ikan buntal yang juga merupakan makanan khas dari Osaka. Kemudian di sebelah sana kita bisa lihat ada gambar Glico, di mana ini adalah gambar yang sangat sekali terkenal di Osaka. Dan nggak lupa juga, di sini juga ada sebuah restoran kepiting yang memiliki robot kepiting yang bergerak-gerak di papannya, di dekat restorannya. Dan di situ juga enak banget, harus coba. Sebenarnya di sini nggak hanya terlihat suasananya yang ramai aja, tapi
kita bisa lihat sekeliling sini kita dihimpit dengan sungai yang sangat indah sekali. Kemudian semua pengunjung di sini pun bisa menikmati suasana ramai dan sejuk yang ada di pusat kota keramaian di Osaka ini. Dan sebenarnya juga kalau misalnya di hari libur akan banyak banget sekali orang yang datang. Mungkin kalau untuk yang pertama kali datang ke Osaka pasti bakal terkejut karena orang di sini dari berbagai macam negara pun ada di sini. Di antara deretan gedung-gedung tinggi di kota besar seperti di Osaka ini, terdapat sebuah kuil kecil di antaranya. Ada sebuah daerah yang sangat sepi dan menjejukkan, di mana bila kita coba masuk ke dalamnya, maka akan terlihat jalanan dari sisi lain Dotonbori. Kemudian bisa tercium wewangian dari deretan padat dupa yang menenangkan hati. Dan bila kita menyiramkan air kepada sebuah patung dewa dan memohon kesehatan atau permohonan apapun, seperti terhindar dari segala jenis penyakit, bisa dikabulkan loh. Bila mendapatkan kesempatan mengunjungi Hozenji, ayo coba sebutkan permohonan yang kamu mau. Di sini adalah kereta bawah tanah Namba, di mana Namba merupakan salah satu kota besar dan lumayan ramai di dalam kota Osaka ini. Dan dari sini kita bisa menggunakan akses yang paling mudah menuju kota-kota yang lain yang selain Osaka. Salah satunya seperti kalau mau pergi ke Kobe atau ke Kyoto cuma ditempuh jarak selama 1 jam aja. Dan juga dari sini ke Kansai Airport cuma menghabiskan waktu selama 40 menit aja. Praktis bukan? Sebelum masuk ke area stasiun kereta, kita diharuskan beli tiket masuknya dulu. Tiket masuknya di sini sangat mudah diakses karena kita bisa melihat daftar harga plus jalur kereta yang akan kita tuju. Di sini penjualan tiketnya dijual secara otomatis, bisa dengan berbentuk tiket atau bagi para pelajar atau para orang-orang yang bekerja di kantor, biasanya mereka memakai IC card atau kartu pintar yang cuma disentuh aja udah bisa langsung akses masuk ke stasiun kereta. Di sebelah sini ada papan menunjuk jalan, di mana di sini kita bisa melihat di mana posisi kereta sekarang dan kapan kereta ini kira-kira bisa datang. Kita bisa melihat di sini kelap-kelip tanda panah yang berada di sana, artinya kereta sedang menuju kemari. Dan di sebelah sini, di tulisan yang paling sebelah kiri, terdapat tulisan petunjuk bahwa ini adalah stasiun utamanya. Artinya, bila tulisan kedip-kedip berada di sebuah nama kotanya, berarti kereta tersebut sedang berada di stasiun tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa orang Jepang sangat tertib dalam mengantri menunggu kereta datang. Di sini biasanya orang-orang Jepang membagi 2 barisan di mana mereka biar tidak berdesak-desakan saat masuk kereta. Dan apabila kereta yang akan datang tiba di sini dan pengunjung yang dari dalam keluar sini, mereka biasanya akan memberikan sebuah sisi terbuka sedikit agar memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang baru datang dan barulah mereka masuk semua ke dalam kereta bila semua sudah selesai. Di sini adalah pintu masuk khusus gerbong untuk perempuan, di mana untuk perempuan-perempuan yang sedang bekerja dan berada di dalam rush time tidak perlu khawatir karena di sini laki-laki tidak diperkenankan masuk. Jadi kalau Anda merasa perempuan dan melihat Anda di sini, ini adalah gerbong khusus untuk perempuan. Jadi tenang aja ya. Saat ini saya sedang berdiri di depan Kastil Osaka. Kastil ini dibangun oleh Toyotomi Hideyoshi dan jika kita melihat lebih dekat lagi, di bagian paling atas kastil terdapat hiasan berbentuk ikan yang berkilau seperti emas, tapi sebenarnya bukan dari emas. Dan kalau kita lihat di bawah atap tersebut terdapat satu ruangan di mana kita bisa melihat pemandangan Osaka secara keseluruhan. Baik siang hari maupun malam hari, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang sangat indah. Di sekitar kastil ini pun terdapat taman yang seringkali dipakai oleh masyarakat sekitar untuk berbagai event. Selain itu, di sekitar taman ini juga ditumbuhi banyak pohon sakura dan akan mekar di musim semi. Banyak wisatawan asing maupun dalam negeri yang datang ke Jepang pada musim semi untuk menikmati keindahan bunga sakura di sini. Abeno Harukasa adalah bangunan setinggi 300 meter dengan lantai 60 dan menjadi gedung tertinggi di Jepang. Saat ini difungsikan sebagai kantor, pertokoan, dan lain-lain dan mulai dibuka secara resmi sejak bulan Maret tahun ini. Pengunjung dapat melihat pemandangan kota Osaka yang luar biasa dari lantai teratas gedung ini, dimulai dari Osaka Bay, Osaka Castle, Awajishima, serta Akashi Kaikyo, Ohashi, bahkan Gunung Iko Madinara pun dapat terlihat dari sini. Tingkat teratas Abeno Harukasu dilengkapi dengan lantai yang berbahan dasar kaca, sehingga pada saat di dalam gedung, pengunjung bisa melihat bagian bawah dari ketinggian 300 meter. インドネシアの皆さん、こんにちは。
大阪には数多くの魅力のある建物や文化があります。ぜひ日本に来てこれらの文化を肌で感じてください。もし日本に来て戸惑ったことがあったら私たちが全力で助けます。日本に来るのを待ってます。大阪には、優秀な大学がいっぱい集まってまして、で観光地も手を伸ばせば京都とか兵庫とかいろんなところに有名な観光地があります。で日本の大学っていうのは自由でやろうと思えばいろんなことに挑戦させてくれる環境があると思います。またインドネシアから来られることをお待ちしてます。Selamat siang semua. 私は大阪大学でインドネシア語を勉強しています。専門は日本に住むインドネシア人の小学生の教育についてです。勉強以外にもインドネシア人の方と交流する機会があって、みんなでお鍋をしたりお雑煮を食べたりしています。大阪大学にはとてもたくさん留学生がいますし、イスラム教にも寛容な人がたくさんいるので、ぜひ来てください。Terima kasih. Selamat siang semuanya. Buat yang pada datang ke Jepang, jangan lupa ya mampir ke Osaka. Soalnya di Osaka banyak banget tempat-tempat seru yang bisa dijelajah dan bisa dipakai buat jalan-jalan. Ditunggu ya di sini kehadirannya. Dadah. Halo semuanya. Sebagai mahasiswa asing di sini, saya merasa sangat senang bisa belajar di Universitas Osaka. Di Jepang banyak universitas yang bagus, tapi saya lebih memilih belajar di Universitas Osaka karena tempatnya sangat nyaman dan banyak fasilitas yang memadai sehingga memudahkan saya untuk belajar. Saya tunggu kedatangannya untuk kita bersama-sama belajar di Universitas Osaka. Sampai jumpa! Itu tadi kami sudah mengenalkan berbagai tempat wisata dan kampus-kampus yang bagus di Osaka. Kami tunggu kedatangannya di Osaka.